Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa sekalian? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat, sehingga bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini materi kita adalah harga keseimbangan pasar. Mari kita mulai saja. Kompetensi dasar mendeskripsikan harga dan jumlah keseimbangan. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mendeskripsikan harga dan jumlah keseimbangan. Keseimbangan harga merupakan salah satu harga yang dibentuk pada titik pertemuan antara kurva permintaan dan kurva penawaran, yang berarti kesepakatan antara pembeli dan penjual. Faktor yang mempengaruhi harga keseimbangan, satu, hukum permintaan, yaitu suatu permintaan yang cenderung meningkat ketika harga turun. Kita semua tahu bunyi hukum permintaan itu, apabila harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun, dan pada saat harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Atau bisa juga hukum permintaan itu berbunyi, harga berbanding terbalik dengan jumlah barang yang diminta. Dua, hukum penawaran, yaitu suatu penawaran cenderung meningkat ketika harga naik. Untuk penawaran, ini berhubungan dengan produsen. Apabila harganya naik, maka produsen cenderung akan menambah jumlah produknya, sehingga keuntungan yang diharapkan dapat tercapai. Rumus harga keseimbangan pasar, PD sama dengan PS atau QD sama dengan QS. PD atau Price Demand adalah harga untuk fungsi permintaan, PS Price Supply, harga untuk fungsi penawaran, QD, kuantitas demand, jumlah untuk fungsi permintaan, QS, atau kuantitas supply adalah jumlah untuk fungsi penawaran. Sekarang kita masuk ke rumus harga keseimbangan pasar, PD sama dengan PS, atau QD sama dengan QS. Keterangannya, PD atau Price Demand adalah harga untuk fungsi permintaan. PS, Price Supply, adalah harga untuk fungsi penawaran. QD, kuantitas demand, jumlah untuk fungsi permintaan. QS, kuantitas supply, adalah jumlah untuk fungsi penawaran. T atau tax itu merupakan pajak, S subsidi, A dan B adalah bilangan konstan. Rumus harga keseimbangan pasar sesudah pajak, PD sama dengan PS plus T atau QD sama dengan QS min T. Di sini kebalikan, kalau kita menggunakan price demand atau harga, maka pajaknya kita tambahkan. Sedangkan kalau kita menggunakan kuantitas atau jumlah permintaan, pajaknya kita kurangkan. Atau QD sama dengan A plus B, buka kurung P min T. Rumus harga keseimbangan pasar sesudah subsidi, PD sama dengan PS min S, atau QD sama dengan QS plus S, atau QD sama dengan A plus B, buka kurung P ditambah S. Contoh soal, diketahui fungsi permintaan P sama dengan 1000 min 20 Q dan fungsi penawaran P sama dengan min 600 plus 20 Q. Tentukan besarnya harga keseimbangan pasar
dan gambarlah kurvanya. Penyelesaiannya, PD sama dengan PS. Jadi PD kita masukkan yang sama dengan soal 1000 min 20 Ki. PS min 600 plus 20 Ki. Min 20 Ki, karena 20 Ki plus itu berada di sisi sebelah kanan, pindah ruas, maka tanda plus menjadi minus. Min 20 Ki sama dengan min 600 min 1000. Min 40 Ki sama dengan min 1600. Jadi Ki sama dengan 40. PD sama dengan 1000 min 20 Ki. PD sama dengan 1000 min 20. Kita substitusikan, kita masuk nilai Ki sebesar 40. Jadi PD sama dengan 1000 dikurang 800, hasilnya 200. Jadi Ki 40, P 200. Untuk harga keseimbangan kita menggunakan Ki P. Jadi harga keseimbangan pasar terletak pada titik 40,200. Bagaimana anak-anakku sekalian? Apakah sampai di sini sudah dimengerti? Sekarang kita akan membuat kurva. Sebelumnya kita harus mencari titik potong sumbu Q dan P. Tahap awal atau langkah yang pertama, kita masukkan soal PD sama dengan 1000 min 20 Q. Kita misalkan di sini, jika titik potong sumbu Q sama dengan 0, kalau ini 0, 20 dikali 0, berarti hasilnya 0, maka P sama dengan 1000. Untuk kurva kita tetap buat PQ. Jadi P-nya 1000, Q-nya 0. Jika titik potong sumbu P sama dengan 0, maka min 20 Q sama dengan min 1000. Ini berasal dari 1000 min 20 Q, karena min 20 Q berada di sisi sebelah kiri atau ruas kiri, sedangkan 1000 berada di ruas kiri, harus kita pindah ke ruas kanan, tanda plus menjadi minus. Jadi Q sama dengan 1000 dibagi 20 itu 50. Titik potongnya berada di 0,50. Karena ini berbentuk keseimbangan atau equilibrium, maka kita harus membuat demand dan supply. Di sini kurva demand sudah kita dapat, sedangkan supply-nya belum. Jadi kita masukkan kembali soal PS sama dengan min 600 plus 20 Q. Jika titik potong sumbu Q sama dengan 0, maka P sama dengan min 600. Di sini min 600,0. Jika P sama dengan 0, maka sama dengan yang tadi, Q berada di sisi ruas sebelah kiri, tanda minus, 20 Q sama dengan 600. Jadi Q 30. Jadi demand dan supply sudah kita buat kurvanya, maka yang di tengah-tengah equilibrium itu adalah titik keseimbangan. Contoh soal, fungsi permintaan dan penawaran masing-masing ditunjukkan dengan P sama dengan 50 min 2Q dan P sama dengan min 30 plus 2Q. Jika pemerintah mengenakan pajak sebesar Rp10 dan subsidi Rp10, maka tentukan A.
titik keseimbangan pasar. B. Titik keseimbangan pasar setelah pajak. C. Titik keseimbangan pasar setelah subsidi. Oke, para siswa semua, di materi penawaran atau supply, untuk penyelesaiannya ini QS sama dengan 1P plus 200 dibagi 10. Jadi hasilnya 1/10P plus ini ibu buat 200. Seharusnya QS sama dengan 1/10P plus 200 dibagi 10 jadi 20. Jadi kesalahan pada penyelesaian materi supply atau penawaran sudah ibu perbaiki. Sementara di sini sudah benar. Oke, para siswa sekalian, kita akan menyelesaikan contoh soal harga keseimbangan pasar. Fungsi permintaan dan penawaran masing-masing ditunjukkan dengan P sama dengan 50 min 2Q. Permintaan berarti di sini PD, penawaran di sini PS. Jadi penyelesaiannya kita akan menjawab yang A. Kita buat dulu PD sama dengan 50 min 2Q, PS sama dengan min 30 plus 2Q. Di sini tax atau pajak sebesar Rp10 dan subsidi juga sebesar Rp10. Jadi untuk syarat keseimbangan PD sama dengan PS. Kita masukkan untuk PD 50 min 2Q sama dengan min 30 plus 2Q. Jadi min 2Q tanda plus Q di ruas sebelah kanan kita pindah ke sebelah kiri, maka tandanya akan berubah menjadi min. Sama dengan min 30 pindah menjadi min 50. Min 4Q sama dengan min 80. Jadi Q sama dengan 80 dibagi 4 jadi 20. Jika Q sama dengan 20, maka PD sama dengan 50 min 2Q, P 50 min 2 dikali 20, jadi P 50 dikurang 40, 10. Jadi keseimbangan pasar sebelum pajak terletak di sini kita harus buat QP. Jadi 20,10. Titik keseimbangan setelah pajak. Kita masukkan rumusnya. Price demand sama dengan price supply plus tax atau pajak. Jadi PD kita masukkan 50 min 2Q sama dengan PS min 30 plus 2Q. Untuk pajak di sini 10. Jadi plus 10. Min 2Q ini pindah min 2Q sama dengan 30 min 30 plus 10 itu min 20. Pindah ruas ke sebelah kanan,
Jadi tandanya berubah menjadi min 50. Min 4Q sama dengan min 70. Q min dibagi min jadi plus, 70 dibagi 4 17,5. Jika Q sama dengan 17,5, maka PD sama dengan 50 min 2Q. PD sama dengan 50 min 2 dikali 17,5. Jadi 2 dikali 17,5 ini 35. Jadi P sama dengan 15. Jadi keseimbangan pasar setelah pajak itu terletak di 17,5,15. Ingat, ini harus P. Oke, sampai di sini Ibu rasa para siswa sekalian sudah mengerti. Untuk selanjutnya kita akan membuat atau mencari penyelesaian keseimbangan pasar setelah subsidi. Di sini penyelesaian untuk keseimbangan pasar setelah subsidi. Jadi kita masukkan rumus PD sama dengan PS karena subsidi ini atau bantuan pemerintah kepada masyarakat dikurang jadi dengan S. Kita masukkan kembali untuk PD 50 min 2Q sama dengan min 30 plus 2Q subsidi min 10. Jadi ini adalah subsidi. Min 2Q pindah ruas ke sebelah kiri, tanda berubah menjadi min 2Q sama dengan min 30 min 10, jadi min 40. Ini pindah ke ruas kanan, jadi min juga dikurang 50. Oke, lanjut ya. Min 4Q sama dengan min 90. Q sama dengan min dibagi min jadi plus. 90 dibagi 4 itu hasilnya 22,5. Oke, para siswa sekalian, sampai di sini Ibu rasa kalian sudah semakin mengerti. Kita lanjut ya. Jadi, jika Q sama dengan 22,5, maka PD sama dengan 50 min 2Q. PD 50 dikurang 2 dikali 22,5. Ini kita kali, jadi PD sama dengan 50 dikurang 45 jadi 5. Titik keseimbangan setelah subsidi. Di sini kita buat KP 22,5,5. Ini untuk jawaban yang C. Yang D, kita akan membuat kurva. Kurva yang akan kita buat adalah kurva supply dan kurva demand.
Untuk kurva demand, kita masukkan PD sama dengan 50 min 2Q. Apabila titik potong sumbu Q sama dengan 0, jadi 2 dikali 0, 0, jadi P sama dengan 50. Titiknya berada di 50,0. Apabila titik potong sumbu P sama dengan 0, maka P sama dengan 50 min 2Q, jadi min 2Q sama dengan, kita pindah ke ruas kanan, 50 menjadi min 50, jadi Q sama dengan 50 dibagi 2, 25. Titik potongnya atau titik koordinatnya 0,25. Yang baru selesai kita kerjakan adalah untuk kurva demand atau permintaan. Sekarang kita akan membuat kurva supply. Min 30 plus 2Q. Apabila titik potong sumbu Q sama dengan 0, 2 dikali 0, jadi P sama dengan min 30. Apabila titik potong sumbu P sama dengan 0, jadi 2Q sama dengan min 30. Karena dia pindah ruasnya ke sebelah kanan, tanda ini berubah menjadi plus. Jadi Q sama dengan 15. Jadi titiknya terletak pada 0,15. Oke, sudah selesai. Jadi kita sudah bisa membuat kurva yang lengkap. Ini sudah saya buat, jadi D kurva. Garis ini di sini 0. Ini adalah sumbu X yang kita ganti dengan Q. Lambang Q adalah menyatakan kuantitas atau jumlah. Kemudian sumbu Y kita buat lambang dengan P, artinya harga. Jadi di sini kita buat 5, 10, 15, 20, 25, 30. Di sini 50. Ini 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 15, 20, 25, dan 30. Tadi kita sudah peroleh di kurva demand dan supply. Untuk demand kita lihat 50 dengan 0, ini P, Q-nya 0, jadi 50 dengan 0. Kemudian 0 dengan 25. Nah, ini kita akan gabungkan. Ini adalah demand, kemudian supply
min 30 dengan 0 dan 0 dengan 15. Kembali kita tarik garisnya. Ini adalah supply. Jadi pertemuan antara kurva demand dengan supply itulah yang disebut dengan E, equilibrium. Lanjut, kita tadi sudah mencari untuk titik keseimbangan pasar terletak di 20,10. Jadi Q-nya 20 ini, kemudian dengan 10 ini. Jadi bisa kita tarik garis. Sini bisa kita lihat keseimbangan terjadi atau kesepakatan yang terjadi antara penjual dan pembeli, yaitu pada harga Rp10 dan jumlah barang 20 unit. Jadi titik keseimbangan itu rumusnya PD sama dengan PS. Jadi demand dengan supply ketemulah titik equilibrium. Nah, di sini terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kemudian keseimbangan setelah pajak terletak di 17,5 dengan 15. Jadi kita gabungkan ini 17,5 dengan 15. Jadi ini bisa kita koordinat ini kita gabungkan. Di sini saya menggunakan spidol warna merah. Jadi di sini keseimbangan, kalau ini kita buat E, maka di sini E0 S keseimbangan sesudah pajak. Jadi sesudah pajak. Kalau ini tadi keseimbangan pasar. Selanjutnya kita akan membuat kurva keseimbangan pasar setelah subsidi. Tadi kita peroleh di Q 22,5. Jadi 22,5 kita kira-kira di sini. Kita kira-kira saja ya, Nak. Kemudian 5. Ini 5. Dengan 22,5. Nah, kira-kira di situ. Dan kita akan membuat lagi titik koordinat ini. Kita akan hubungkan jadinya seperti ini. Jadi kita bisa buat di sini keseimbangan. Ini tadi S1, S0, ini S1. Keseimbangan sesudah subsidi. Jadi di sini kita buat
E1. Nah, kira-kira kurvanya seperti ini. Jadi sudah Ibu ajari secara step by step. Ibu berharap para siswa mudah untuk memahaminya. Baik para siswa sekalian, kita sudah selesai mengerjakan contoh soal. Selanjutnya Ibu akan memberikan latihan soal untuk kalian kerjakan. Soal yang pertama, fungsi permintaan QD sama dengan 1/3P plus 20. Fungsi penawaran PS sama dengan 40 plus Q. Jika pemerintah menetapkan pajak sebesar Rp4 per unit, tentukan A. Keseimbangan pasar, B. Keseimbangan pasar setelah pajak, C. Gambarlah kurvanya. Soal nomor 2, fungsi penawaran suatu barang QS sama dengan P-15. Sedangkan fungsi permintaan QD sama dengan setengah P plus 18. Jika pemerintah memberikan subsidi atas barang tersebut sebesar Rp3, tentukan A. Keseimbangan pasar setelah subsidi, B. Gambarlah kurvanya. Ibu rasa untuk materi harga keseimbangan pasar selesai Ibu berikan dan Ibu jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.